Siberia itu bukan kota, bukan juga provinsi, apalagi negara sendiri. Tapi dia adalah salah satu kawasan terluas yang pernah dihuni manusia dan sampai sekarang masih jadi salah satu wilayah paling diam-diam berpengaruh di dunia. Lokasinya membentang gila-gilaan, dari pegunungan Ural yang jadi batas Eropa Asia di barat sampai Samudra Pasifik yang luas di timur. Dari kutub utara yang beku di utara, sampai ke perbatasan Mongolia dan Tiongkok di selatan. Kalau kamu lihat peta Rusia, bagian yang putih, kosong, dan kayak nggak ada apa-apa itu, ya, itu Siberia. Tapi jangan salah, luas wilayahnya itu mencakup lebih dari setengah daratan Rusia. Bahkan kalau dibandingin secara global, wilayah Siberia sendiri hampir menyentuh 1/10 dari seluruh daratan bumi. Bayangin, satu kawasan doang, tapi segede itu. Luas banget sampai kalau kamu naik kereta dari ujung ke ujungnya aja, bisa makan waktu seminggu penuh. Dan itu masih belum semua dijelajahi. Tapi Siberia nggak cuma luas, sejarahnya juga dalam. Dulu sebelum Rusia masuk, wilayah ini udah lebih dulu dihuni dan dikuasai berbagai kerajaan besar. Di abad-abad awal, kawasan ini dikuasai oleh kekuatan dari Asia Tengah, termasuk Kekhanan Turki, yang punya pengaruh besar terhadap budaya dan bahasa di wilayah ini. Lalu datang Mongol, dan kita tahu sendiri kan, gimana Mongol kalau lagi tur jalan-jalan, sekalian taklukin semua yang dilewati. Mereka juga sempat mendominasi Siberia lewat Kekaisaran Mongol yang meluas dari Eropa Timur sampai Laut Jepang. Setelah era Mongol mulai surut, berdirilah Kekhanan Sibir. Ini unik banget karena Sibir adalah salah satu negara Muslim paling utara yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Penduduknya mayoritas penutur bahasa Turkik dan keberagaman etnis serta kepercayaan udah jadi ciri khas sejak awal. Kekhanan ini bukan kerajaan kecil, tapi punya sistem pemerintahan sendiri, pemimpin lokal, dan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Sayangnya, kebebasan itu nggak bertahan lama, karena di abad ke-16, Rusia mulai ekspansi ke timur. Mereka ngirim ekspedisi Kazakh, semacam tentara bayaran sekaligus penjelajah, buat ngebuka jalan dan menguasai wilayah-wilayah baru. Dan sejak saat itu, Siberia pelan-pelan diserap ke dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Kekhanan Sibir dihancurkan dan sejak itu, peta politik Siberia berubah drastis. Tapi jejak sejarah lama itu masih terasa sampai sekarang, baik dalam budaya lokal, nama-nama tempat, maupun komunitas kecil yang tetap mempertahankan warisan etnik mereka. Ada banyak teori soal asal-usul nama Siberia. Salah satu yang paling dipercaya berasal dari Sibir, nama kekhanan lokal di sana. Tapi ada juga yang bilang itu gabungan kata dalam bahasa Turki kuno yang berarti tidak tidur. Karena emang dinginnya bikin susah tidur kali ya. Kalau dengar nama Siberia, kebanyakan orang langsung mikir, itu kan tempat buangan tahanan politik. Dan iya, emang benar. Sejak zaman Tsar sampai era Uni Soviet, Siberia dijadiin tempat pengasingan orang-orang yang enggak nurut, baik kriminal maupun politisi. Tapi jangan salah, di balik citra serem itu, Siberia ternyata nyimpen harta karun luar biasa. Wilayah ini punya cadangan minyak dan gas alam terbanyak di Rusia. Bahkan sekitar 70% minyak Rusia, 70% disimpan di sini. Selain itu, tambang emas, nikel, berlian, sampai uranium juga banyak ditemukan di sini. Jadi ya, jangan heran kalau kawasan ini penting banget buat ekonomi Rusia. Siberia dikenal punya suhu musim dingin ekstrim. Di beberapa tempat, suhunya bisa turun sampai titik di mana air panas langsung berubah jadi es saat dilempar ke udara. Salah satu kota paling dingin di dunia, Oymyakon, ada di sini juga. Tapi karena itulah, sebagian besar populasi Siberia tinggal di bagian barat dan selatan yang sedikit lebih manusiawi. Area utara hampir nggak berpenghuni, dingin, beku, sepi, dan iya, cocoknya buat film survival. Meskipun kesannya sepi, Siberia punya populasi lebih dari 30 juta orang. Kota-kota besar seperti Novosibirsk, Krasnoyarsk, dan Irkutsk bahkan punya lebih dari 100.000 penduduk.
Mereka punya infrastruktur modern, kampus, rumah sakit, bahkan laboratorium riset teknologi tinggi. Siberia itu juga rumah buat suku-suku asli seperti Yakut, Buryat, dan Evenki yang punya budaya unik dan kuat banget. Bahasa mereka, pakaian, dan cara hidup mereka jadi bukti bahwa wilayah beku ini punya kehangatan budaya yang luar biasa. Dan sekarang, mari kita ngomongin salah satu keajaiban dunia, Danau Baikal. Ini bukan danau biasa. Baikal adalah danau terdalam dan tertua di dunia. Airnya super jernih, bersih, dan saking jernihnya, kamu bisa lihat sampai dasar danau yang dalam banget itu. UNESCO bahkan udah menetapkan Baikal sebagai situs warisan dunia. Fun fact nih, sekitar 20% air tawar di dunia tersimpan di danau ini. Siapa bilang jalan-jalan di Siberia cuma bisa pakai sepatu salju? Di sini ada salah satu jalur kereta paling ikonik dan terpanjang di dunia, Trans-Siberian Railway. Jalur ini menghubungkan Moskow di barat dengan Vladivostok di timur. Panjangnya lebih dari setengah putaran bumi, melewati 8 zona waktu, dan kamu bisa lihat pemandangan gunung, hutan birch, sampai Danau Baikal. Sebuah perjalanan yang bisa bikin kamu merenungi hidup sambil ngunyah biskuit di kereta. Ada kota di Siberia bernama Norilsk yang jadi salah satu kota industri paling utara di dunia, sekaligus salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi, tapi juga produktif banget dalam tambang nikel dan palladium. Siberia juga punya kawasan yang disebut taiga, hutan boreal terbesar di dunia yang penting banget buat menyerap karbon dioksida. Dan fakta satu lagi, salah satu mumi manusia paling terawat di dunia, dikenal sebagai Ice Maiden, ditemukan di Siberia. Ia diyakini berasal dari peradaban kuno Pazyryk. Jadi ya, setelah semua yang kita bahas hari ini, kita sadar satu hal, dunia itu luas banget, dan tempat-tempat yang kelihatannya cuma pelengkap peta, ternyata nyimpan cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangin. Siberia itu contoh paling nyata. Dulu dianggap buangan, dingin, jauh, dan enggak penting. Tapi kalau kamu gali lebih dalam, justru di sanalah letak pondasi masa depan. Dari sumber daya, teknologi, sampai pelajaran soal bertahan hidup di tempat paling ekstrim di bumi. Dan tahu nggak sih, ada hal yang lebih serem daripada badai salju di Oymyakon, yaitu manusia yang lupa bahwa tempat kayak Siberia juga punya nyawa. Di sana ada orang-orang yang tinggal, punya cerita, punya budaya, dan berjuang menghadapi perubahan zaman. Mereka bukan cuma bagian dari lanskap beku, mereka adalah bukti bahwa kehidupan bisa tetap ada, bahkan di tempat yang tampaknya mustahil. Mungkin setelah nonton ini, kamu akan ngeliat peta dunia dengan cara yang beda. Nggak cuma titik-titik tak dikenal yang kamu lewatin waktu main game atau cari lokasi di Google Maps, tapi wilayah-wilayah yang sebenarnya punya pengaruh global, baik secara geopolitik, lingkungan, bahkan budaya. Dan kadang, tempat yang dianggap ujung dunia justru jadi cermin paling jujur tentang siapa kita dan bagaimana kita memperlakukan bumi ini. So, pertanyaannya sekarang, kalau Siberia aja bisa berubah dari tempat pelarian jadi poros masa depan, tempat mana lagi yang kita remehkan hari ini? Padahal diam-diam sedang menunggu giliran buat bikin dunia terkejut. Mungkin itu ada di sisi timur Afrika, di pulau terpencil Pasifik, atau bisa aja di tempat yang nggak pernah kamu cari di Google karena kamu pikir itu nggak penting. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.